rezeki kapan-kapan kalau pergi umroh 2 jam lagi naik pesawat sampai namanya ke Iskandaria. Iskandaria adanya di kota Mesir, kurang lebih 2 jam dari kota Kairo. Itu bisa ziarah tuh ke Ibnu Athaillah Sakandari. Itu bilang begitu ya. Ini yang saya bicarakan kaitannya sama yang kita mau baca nih di depan, bahwa fungsi kita, tugas kita adalah mengerjakan bagian yang dituntut sama kita. Kalau yang selanjutnya mah masalah pemberian rezeki dan lain-lain, itu mah tugas yang Maha Kuasa. Itu maksudnya kita disuruh menjalankan, menjaga hati-hati ibadah dan juga hal-hal yang diwajibkan pada kita. Jangan sampai terbalik ya. Insya Allah kita mah ya sedikit-sedikit sudah banyak diingatkan, tinggal ya dipakai sedikit-sedikit, lama-lama juga bisa insya Allah. Namanya orang kan ya naik sepeda ya, kalau lagi belajar, masih belajar kan dimaklumin jatuh-jatuh juga ya, benar nggak? Ya, namanya juga belajar, naik sepeda jatuh ya bangun lagi. Orang juga pada maklum dia baru belajar. Yang masih ngaji juga sama, namanya juga masih ngaji ya. Banyak yang kurang, banyak yang salah disempurnain. Yang repot mah yang mudah berhenti ngaji, berarti udah bukan belajar, udah pintar itu mah. Nah ya riba ya. Itu kita harus mengetahui itu, sebagaimana yang kita akan bacakan di depan ini. Jari bismillah lagi ya. Ini kitab ini udah 11 tahun ditulis oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Bahrul Bantani 11 tahun yang lalu. Ini sebentar lagi pas waktunya nih. Ini tanggal 7 bulan November 2010. Ini rapi ditulis kitab ini ya. Cuman biasanya kitab ini yang nasih, yang koreksi biasanya Mu'alim Sabti Hazami. Tapi karena Mu'alim pada saat ini udah meninggal, ini yang tasih kiai-kiainya dari Banten ya. Biasanya Kiai Bapak ini. Mungkin lagi nih tanggal 7 ya. Hari apa tanggal 7 ya? Tanggal 7 hari Minggu kali ya? Hari Minggu. Ini rapi hari Minggu ditulis, berarti bareng nih ketemunya harinya sama ya. Yang punya buka aja, yang punya tuh, yang punya kita buka halaman 1 ini dari mula lagi, kan udah 1 itu berarti ke depan lagi halaman 1 ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alladzi tanazzaha, yang Maha Suci, fi kamalihi anis syabihi wal misali, yang Maha Suci pada kesempurnaannya dari serupa dan sepadan, dari serupa dan sepadan. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamali, dengan dan menyendiri pada keesaannya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamali, dan menyendiri pada keesaannya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Apa-apa juga, apalagi yang cakep-cakep
pakai bismillah. Termasuk kitab yang kita bacakan ini ya oleh guru kita ditulis bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ini, pertemuan ini, bismillah ini kaitannya dengan ilmu tauhid. Apa ini kaitannya nih? Nanti kita bahas. Ya. Ini mengapa bukan kajian tauhid aja ya, fikih dan lain-lain itu pakai bismillah dulu depannya. Ilmu ngaji di mana tuh, misalkan ngaji di tempat lain baru mau dibaca kitabnya atau pelajarannya, ini dibaca bismillahirrahmanirrahim dulu, bener gak? Ya. Ini mah pokok. Dari mana itu ikutannya? Ikutannya dari Al-Quran ya. Yang Maha Kuasa ya menulis Al-Quran itu dari bismillah 30 juz sampai surat An-Nas tuntas. Ini mah ikutan bagi kita, pelajaran yang sangat besar bahwa sesuatu yang baik bila diawali dimulai dengan bismillah maka ada keberkahan di situ. Bakalan beres itu urusan kalau dimulai dengan bismillah. Mau makan kita bismillah, mau ngapain aja yang baik-baik bismillah. Lalu pertanyaan kita timbul, wah itu anak saya susah banget ya diatur ya, megelin itu anak, susah itu anak ya. Kalau begitu jangan nyalain orang kalau begitu mah ya. Kalau kita punya kejadian orang itu bikin pegel sama kita ya, orang itu omongannya kasar ya sama kita, orang itu omongannya nggak enak sama kita ya. Itu mah kita nggak punya kuasa untuk merubah mulut orang ya. Yang bisa mah kita rubah siapa? Mulut kita sendiri, dalam kita sendiri ya. Itu tadi kalau anak kita susah banget diatur, anak nih melintir mulu, kita juga harusnya mikir juga dulu ya, dulu sekarang udah pada gede bocahnya, dulu itu bagaimana mungkin buat koreksian bagi kita. Dulu mungkin ini satu kagak pakai baca bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi. Coba lihat dulu prosesnya, waktu ngeracik prosesnya ada yang di mana? Di hotel, apa di losmen, apa di rumah, apa di tempat yang kurang bagus atau gimana? Pakai bismillah apa enggak? Ingat-ingat dah coba tuh. Ingatnya mau kita ya, jangan-jangan kita nyalain bocah baik, dalam kita yang salah, lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu penting, yang dimulai apapun yang baik pakai baca bismillah barakah, tuntas insya Allah. Ini kunci rahasia ya. Tapi kita bahasannya dalam ilmu tauhid ya, ini hubungannya bismillahirrahmanirrahim ini atau basmalah kaitannya dengan yang kita pelajari. Apa itu kaitannya? Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada ujungnya. Bismillah, Allah kan nama zat ya, nama zat Allah. Di sebelahnya itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah bagian Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99. Berapa? 99 asma Allah yang 99. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok itu ditaruhnya digandengkan setelah nama zat itu, nama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini apa ini ya? Itu nanti ada bahasanya. 99 nama Allah atau Asmaul Husna 99 ya. Itu biar bekasnya bahwa kita menandakan ada ciptaan yang Maha Kuasa. 99 itu ada simbolnya. Simbolnya di mana? Cari coba di bagian badan kita ada. Nih, ibu punya tangan kanan. Kanan ini tangan, coba lihat garisnya. Ada angka 1 sama angka 8 bahasa Arab. Benar gak? Coba lihat tuh, angka 1, angka 8. Angka 1-nya mungkin putus-putus, semoga rezekinya nggak putus-putus, amin ya robbal alamin.
1 sama 8, 18. Sebelah kiri 8 sama 1, 81 ditambah 18 berapa? 99. Ya. Coba lihat ini, ada nggak yang tangannya nggak ada gituannya? Berarti bukan ciptaan yang Maha Kuasa kalau nggak ada. Ada nggak? Coba cek. Ada kan? Ada ya. Stempel ada ya. Kalau nggak ada diragukan, itu repot ya. Berapa itu? 99 tuh. Di sini tuh nandakan bahwa kita itu makhluk, kita itu ciptaan Allah, lemah sekali. Lemah enggak? Lemah banget. Lemah banget dah ya, lemah ya. Makanya nggak boleh banget kita sombong begitu ya. Udah ada stempelnya, ini bukan apa-apa kita mah. Kita itu bikinan, kita itu buatan, kita itu makhluk daripada pencipta kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh pelajaran sehari-hari sebenarnya gampang diambil dari begini itu. Ada kisah ya, seorang ulama ya lagi berjalan melihat ya seseorang yang lagi getokin kucing. Jadi kucing itu diikat apa dia dipukulin itu pakai gagang sapu tuh kucing ya. Melihat begitu kan ulama lagi itu ya, seorang kiai lagi jalan berhenti dulu. Ini ngapa ini kucing apa begitu dipukulin tuh sama orang. Akhirnya ditanya, "Bang, itu ngapa kucing itu dipukulin kayak begitu? Kasihan." Ya, kata yang ditanya itu abangnya, "Begini anu kiai," katanya, "ini kucing saya dulu ambil dari pinggir jalan, badannya kotor. Kucing itu saya bersihin pakai, sudah saya bersihin, saya kasih makan, dirawat. Yang dulunya kurus sekarang sampai rapi, sampai cakep gemuk. Ini kucing gak tahu diri," katanya. "Kasur saya diberakin, bukan kencing, diberakin di kasur. Bagaimana nggak kesel," katanya tuh, kata orang itu. Akhirnya itu dipukulin itu kucingnya. Kata kiai, jangan dipukulin, kesian. Ini mah gak ngerti apa-apa ya, jangan dipukulin, lepasin ya. Ya kiai sambil lepasin, "Begini Bang," katanya, "ini mah sebenarnya yang terjadi ini kembali buat kita manusia." "Mengapa?" kata siapa gitu. "Begini Bang, dan kita ini udah 40 tahun ya, hidup, udah dikasih rezeki banyak, makan enak, bisa jalan-jalan kemana aja enak, luar biasa rezeki sama yang Maha Kuasa diberikan sama kita ya. Cuman udah begitu banget juga, yang dari dulunya kurus kita ini sampai gemuk, makannya banyak, enak makannya, sehat, gratis ya, nggak pakai bayar. Ada juga kan kalau sakit mau bayar, luar biasa. Oksigen aja mahal, kemarin berebut harganya mahal banget, apalagi transfusi darah, masalah mahal dah. Pokoknya enak aja tuh sama yang Maha Kuasa dikasih gitu ya. Harus mah yang dipukul kita, kata kiai, harusnya mah yang digebukin kita ini sama Tuhan. Mengapa? Gak tahu diri, udah dikasih nikmat enak, sehat, yang disuruh mah gak pernah dijalani. Sembahyang kagak ya, ibadah kagak ya. Harusan mah yang dipukul sama kita nih, sama yang Maha Kuasa. Udah begitu besar dunianya, kita melintir, kita bandel ya, tapi sama yang kuasa nggak dipukul. Kata yang kuasa, mungkin besok kali hari Kamis, hari Jumat dia mau jadi benar, masih dikasih waktu, bisa tobat, bisa kembali. Kata yang Maha Kuasa begitu, nggak dipukul. Harusnya juga kita tuh jangan kucing yang dipukuli. Harusnya kita udah babak belur ini, nggak ada terima kasihnya ya. Udah dikasih apa aja sama yang Maha Kuasa, yang dulunya nggak ada sampai ada detik ini. Itu kalau mau dihitung duit mah luar biasa.
Jangan hitung-hitungan duit dah, kagak sebanding ya. Orang napas saja tuh oksigen kecil kayak gitu, berapa biayanya, hitungnya harian. Nah itu kata kiai, aturan mah yang dipukulin itu kita kagak tahu diri ya, nggak tahu terima kasih. Jangan kucing mah ya, jangan kucing. Itu kata kiai begitu. Nah itu diantara yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih ya, maha pengasih maha penyayang. Ar-Rahman maha apa? Pengasih dan maha penyayang ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha kuasa itu maha pengasih dan maha penyayang ya. Ini ada dua kata di sini ya, Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dalam pengertian Tuhan Guru kita menjelaskan, Ar-Rahman itu artinya rezeki pemberian yang besar-besar, kayak rezeki, kayak nikmat hidup, kayak apa namanya sehat, kayak ilmu dan lain-lain. Menuntut ilmu itu nikmat yang besar-besar. Adapun Ar-Rahim itu spesial ya. Misalkan kalau dia rezekinya dapat dan ditentuin, kalau rezekinya jadi orang kaya atau banyak, itu namanya dapat rahim, dapat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih spesial. Dalam Al-Qurannya wakana bil mu'minina rahim, bukan rahman. Yang dapat kasih, dapat khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang mukmin, orang Islam mukmin yang beriman kepada Allah. Adapun rezeki mah siapa aja dikasih ya. Mau dia orang Kristen juga bisa makan nggak? Makan ya. Dia bisa kerja nggak? Bisa ya. Itu namanya Asmaul Husna yang menempel setelah nama zat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diawali ya. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadisnya itu, dalam kitab hadisnya dikatakan kullu amrin ribalin la yabda'u bil basmalah bahwa aqta, wa fi riwayatin bahwa ajzal atau abtar ya. Keterangannya setiap perkara yang baik ya enggak dimulain dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, terputus, enggak ada barokahnya ya. Begitu aja jadinya enggak ada ganjarannya ya, karena nggak diniatin ya, nggak baca basmalah ya, nggak baca bismillah, terputus, nggak ada barokahnya ya. Makanya bismillah ini luar biasa ya, fadilahnya dibaca ya. Dengan bismillah ini banyak itu kisah-kisah ya. Bismillah orang itu bisa berjalan di atas air, bacanya bismillah doang, itu para wali ya. Karomahnya bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, bisa nyebrang ya. Lagi banjir itu bisa nyebrang ya. Kebetulan sama kiai itu yang disuruh nyebrang, muridnya dulu, santrinya. Kata kiainya, ya baca, yuk baca bismillah. Ya baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, jalan karena lagi banjir ya, dari ujung sini sampai sono benar jalan itu santri bisa sampai sono selamat. Orang banjir besar air batu, bacanya makanya disuruh apa amalannya? Baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa sampai sono banjir itu air gede. Giliran kiainya masih di sini, santrinya udah pada ujung sono. Giliran santri apa kiainya baca, santrinya udah selamat. Santri kiainya baca Bismillahirrahmanirrahim, kiainya kelop atau bisa ngambang kayak santrinya. Orang udah pada selamat, kiainya kelop ya. Kira-kira kiai itu malu apa kagak? Malu
Itu menunjukkan bacaan itu beda-beda, tergantung tingkat keikhlasannya. Enggak mesti kiai, enggak mesti guru ya. Kalau kadar keikhlasannya yang Allah yang Maha Kuasa nggak terima, ya kelelep itu ya. Mau nggak jadi guru kira-kira begitu? Saya nggak mau kan jadi guru, kelelep gitu ya. Ya, itu bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Baca ya, baca itu. Mau ngapain yang bagus-bagus, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang sering ibu dengar juga nih ya. Ini katanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu ngapa sih ya di tempat saya orang susah, orang sakit itu masih banyak. Katanya yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Kok yang susah itu masih banyak aja ya, yang sakit ada aja. Katanya yang Maha Kuasa ya itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi yang susah masih ada nggak yang susah? Ada. Yang sakit ada nggak yang sakit? Ada. Ya, padahal kalau dilihat-lihat dia mah dagang juga nggak pakai sholat sih, nggak ngejain sholat, tapi dagangnya maju, duitnya banyak luar biasa. Waduh, bisa begitu? Ada nggak pernah nggak bertanya begitu? Pernah nggak dalam hati? Tanya-tanya begitu pernah nggak? Mengapa? Pernah nggak kira-kira? Ya. Itu jawabannya sering didengar sama kita ya. Kalau jawabannya biar supaya gampang diilustrasikan, itu jawaban kayak ya, seseorang yang berdatangan atau berkunjung ke barbershop. Barbershop tahu nggak barbershop? Barbershop apa namanya? Tukang cukur rambut, bahasa Inggrisnya itu mah ya. Biasanya saya baca tukang cukur rambut ada di bawahnya tulisan Asgar. Apa Asgar itu? Asgar, pernah nggak sih ibu pernah lihat gitu nganterin anaknya di kaca itu Asgar, ada apa tulisan apa? Asli Garut tuh. Karena banyak orang Garut begini ya, ditulis Asgar. Asli ya tulis tuh ya. Asgar ya, Asgar. Ini pertanyaan ini sama tadi tuh orang nyukur. Yang satu lagi dicukur, yang satu tukang nyukur nanya, ya, Dek, dari mana? Saya habis ngaji, nih hari Kamis, ya, ngajinya apa? Ngaji tauhid. Wah, luar biasa, hebat tuh, cakep aja tahu. Tukang cukur nanya itu, ya, itu tadi pertanyaan sama. Ini ngapa ya? Ya, katanya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu masih banyak ada orang yang susah katanya, yang nggak punya duit, yang susah gitu. Itu bagaimana? Ya, akhirnya pertanyaan itu dijawab oleh yang nyukur itu. Ya, yang nyukur itu jawab pertanyaan daripada tukang cukur itu pun setelah prosesnya lama. Apa jawabannya? Iya, jawabannya sama seperti saya pada saat ini yang lagi nyukur rambut. Kalau saya deket-deket sama yang nyukur rambut, tukang cukur, rambut saya rapi sekarang nih. Contohnya saya bayar 15.000 rapi rambut saya. Tapi begitu saya lihat di perapatan pinggir jalan, orang rambutnya aut-autan, panjangnya nggak karuan, gondrong kemana-mana. Itu menandakan itu orang belum pernah datang ke tukang cukur, belum pernah deket-deket sama tukang cukur. Jadinya dia kagak urus katanya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bisa rapi, kita bisa tenang, bisa menerima keadaan apapun yang ditentukan oleh Maha Kuasa, bisa rapi. Contohnya rambut kita didandanin, dicukur, kalau kita dekat sama yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita jauh sama yang Maha Kuasa, pastikan kita kagak beres, kagak bakal rapi rambutnya, kagak bakal rapi hidupnya, susah luar biasa. Adapun ada sih yang memang diulur-ulur, namanya istidraj. Istidraj itu artinya apa? Ada itu istidraj.
Istidraj itu artinya nggak pernah pakai ibadah, nggak pernah pakai sholat, tapi diberikan nikmat yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak putus-putus, datang jadi duit, datang lagi banyak. Ya, itu namanya istidraj, diulur. Itu ada, jangan sampai tuh ngalamin diulur-ulur begitu. Ya, pas diulur-ulur lagi masa puncak enak-enaknya, yang Maha Kuasa cabut itu wayanya hidup. Ya, nggak disangka-sangka. Ya, itu mah udah nggak pakai peringatan, habis waktunya repot. Ya, ini mulai hidup itu, kalau mulai kehidupan akhirat itu kalau udah masuk kehidupan yang berikutnya, alam kubur. Kalau nggak dikasih kesempatan begitu ya repot, kasihan, luar biasa kasihan. Ya, itu mah datangnya nggak pakai aba-aba, datangnya nggak pakai peringatan. Tahu-tahu air itu 20 meter tuh, hari Minggu tanggal 24 Desember di Aceh. Ya, itu 20 meter air, bayangkan, nggak ada duga-duga, nggak diperkirakan. Dicabutnya itu nggak disangka-sangka, nggak ada tanda-tanda, lagi duduk sehat, tahu-tahu diambil, nggak make aba-aba, nggak sempet jalanin ibadah, nggak sempet jalanin taat. Itu kasihan luar biasa. Sayang hidup itu. Ya, itu namanya istidraj. Jadi intinya kalau mau selamat ya deketin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Burung aja bisa deket sampai tinggi tingkatannya, kalau sayapnya yang dua itu sehat, nggak ada yang patah, dia bisa terbang. Dan kita juga bisa dekat sama yang Maha Kuasa. Minimal harus ada pada diri kita rasa syukur sama Allah. Sayap yang satu sabar, dua ini yang bakal bisa ningkatin kita. Kalau lagi wayanya senang, nikmat banyak, syukur. Kalau lagi wayanya diuji, dicoba, nggak ada lain kecuali dengan sabar. Ini yang membawa sampai ke tujuan. Syukur sama sabar tuh, kalau motor ibarat roda, sampai orang tuh. Ya, ini mah ketentuan. Nggak boleh kita mencaci, maki-maki. Kalau lagi naik kapal feri misalkan ada badai, ada ombak badai luar biasa, kita terombang ambing, kena sama kita, itu jangan kita omel-omelin, maki-maki itu badai. Tapi yang patut dijalankan adalah perbaikin diri kita, siap-siap kalau ada badai kita bagaimana. Ya, namanya itu bukan urusan kita. Ketentuan yang udah ditetapkan bagi kita nggak berdaya kita, itu mah ketentuan yang Maha Kuasa. Yang penting kitanya bisa sikapin, nerima itu keadaan itu. Ya, sering saya katakan, kalau lagi banjir bandang, banjir gede, kita jangan ngadepin tuh banjir, nantangin, ya bakalan habis kita terus. Tapi kita ngaut dulu, nyingkir, ya kita nerimain ada posisi banjir ini, ya kita selamat. Itu namanya kita ada kalanya narik, ada kalanya ngerem, ada kalanya ngulur, itu ya. Karena yang namanya kehidupan nggak senang mulu. Ya, kalau senang mulu namanya surga, udah kehidupan yang di sana. Atau susah mulu namanya udah kehidupan neraka, di sana juga. Ada kalanya suatu saat bin nikmatin wallahu yaqtadi minka syukra. Kalau dalam keadaan nikmat, yang kuasa pengen kita bersyukur. Fa in kunta fil badiyah wallahu yaqtadi minka sabra. Kalau lagi diuji, kita dimohonkan sabar. Ya, sabar. Kita belajarin yang berat ini, makanya ganjarannya gede. Yang lain mah berapa persen, kalau sabar mah luar biasa, ganjarannya gede. Sabar mah, ya, kalau sabar mah nerimain, belajar nerimain kodok takdir yang Maha Kuasa, itu luar biasa. Apa aja yang ditetapkan sama kita, upaya bisa kita terimain. Dan kita berdaksa apa yang ketuasa tentuin, kita begini ya, kita belajar nerimain dengan bersabar. Sabar inilah yang akan menghapuskan dosa yang banyak sama kita. Kalau lagi sakit kita sabar, nerimain, luar biasa, ganjarannya habis itu dosa itu. Ya, itu diantara
Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca di awal kitab kita ini halaman 1. Adapun alhamdulillah dan seterusnya, semoga kita bisa terus baca dikit-dikit. Itu saja ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan nanti dengan kegiatan yang seperti biasa ya. Ini udah 10:30 dikit lagi ya. Saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.